Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Ananda, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini tema kita adalah faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Oke, selamat mengikuti. Setelah berhasil membangun kejayaan selama 14 abad lebih, akhirnya peradaban Islam jatuh tersungkur. Inilah kisah tragis yang dialami peradaban Islam. Hal tersebut disebabkan serangan pemikiran dan juga serangan militer dari Barat bertubi-tubi mengguncang Islam. Akibatnya, kaum muslimin mulai goyah. Puncaknya adalah tergusurnya khilafah Islamiyah di Turki dari pentas perpolitikan dunia. Saat itu, Inggris menetapkan syarat bagi Turki bahwa Inggris tak akan menarik dirinya dari bumi Turki, kecuali setelah Turki menjalankan syarat-syarat berikut ini. Pertama, Turki harus menghancurkan khilafah Islamiyah, mengusir khalifah dari Turki, dan menyita harta bendanya. 2. Turki harus berjanji untuk menumpas setiap gerakan yang akan mendukung khilafah. 3. Turki harus memutuskan hubungannya dengan Islam. 4. Turki harus memilih konstitusi sekuler sebagai pengganti dari konstitusi yang bersumber dari hukum-hukum Islam. Terakhir, kaum muslimin hidup dalam naungan Islam pada tahun 1924. Tepatnya tanggal 3 Maret, tatkala khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki alias Konstantinopel diruntuhkan oleh kaki tangan Inggris keturunan Yahudi. Mustafa Kemal Atatürk, dialah yang mengeluarkan perintah untuk mengusir Khalifah Abdul Majid bin Abdul Aziz atau khalifah terakhir kaum muslimin ke Swiss dengan berbekal koper, pakaian, dan sedikit uang. Sebelumnya, Kemal mengumumkan bahwa Majelis Nasional Turki telah menyetujui penghapusan khilafah. Sejak saat itu sampai sekarang, kita tidak mempunyai lagi pemerintahan Islam. Faktor-faktor penyebab kemunduran Islam. Pertama, jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. Kedua, perpecahan di kalangan umat Islam. Ketiga, taklid atau ikut-ikutan. Keempat, pertempuran antara hak dan batil. Oke, kita coba jelaskan. Inilah penyebab pertama, yaitu jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. Jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah, As-Sunnah Rasulnya, merupakan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep diri yang buruk sekali. Kitabullah dan Sunnah Rasulnya akan mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya. Dengannya pula Allah mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Nabi SAW bersabda, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku ayyaltiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarrun min tahti adimis simai min 'indihim takhrujul fitnatu wa fihim ta'ud. Rawahul Baihaqi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata,
Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang pada umatku suatu zaman yang tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Masjid mereka ramai akan tetapi sepi dari petunjuk. Ulama mereka sejelek-jelek manusia di kolong langit. Darinya keluar fitnah dan kepada mereka fitnah tersebut kembali. Kemudian taklid atau ikut-ikutan. Oleh karena umat tidak punya nilai, tidak memiliki prinsip-prinsip yang sangat berharga sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai dari orang lain. Kalau sudah demikian yang terjadi, sebagian mereka akan mengikuti apa saja sesuai dengan kebiasaan orang lain. Akibatnya adalah ikut-ikutan. Hal ini yang pernah diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُزْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ رواه البخاري. Artinya, sungguh kalian, umat Islam yang dimaksud ini, akan mengikuti gaya-gaya orang-orang sebelum kalian. Satu jengkal, satu hasta, satu depa, secara bertahap. Sehingga sampai mereka memasuki lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikutinya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari. Kemudian terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam. Ini salah satu yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Banyak organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan oleh umat sekarang ini tidak memiliki nilai konsep persatuan dan kesatuan fitrah, pemikiran, dan akidah. Semua merasa dirinya benar dan tidak bersikap dewasa, yaitu sikap bahwa antara gerakan yang satu membutuhkan gerakan yang lain. Kemudian adanya pertempuran antara hak dan batil. Salah satu pelajaran berharga bagi umat Islam adalah perang salib yang menggunakan berbagai dimensi pertempuran, politik, ekonomi, dan perang di tataran keagamaan. Musuh Islam menggunakan berbagai macam cara. Mereka berasal dari berbagai kelompok, yaitu orang-orang ateis, Yahudi, musyrikin, Nasrani. Imam Syafi'i dalam tafsir Ibnu Katsir di akhir surah Al-Kafirun menyatakan, apapun jenisnya kekufuran itu merupakan satu pokok ajaran. Mereka bersatu untuk membangun kesepakatan dan konspirasi dengan berbagai sarana. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Artinya, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Nah, ini jaminan Allah Anda sekalian, bahwa sekuat apapun orang-orang kafir ingin memadamkan cahaya Islam, maka Allah akan tetap menyempurnakan cahaya agamanya, ya, sekalipun orang-orang kafir benci.
Jalan keluar dari semua itu adalah mengembalikan seluruh permasalahan, ya, apapun bentuknya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hendaklah umat Islam itu kembali mempedomani, mengkaji, dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah kalau mereka ingin berjaya baik di dunia maupun di akhirat. Oke Ananda, ini bahagian akhir dan ini ada tugas untuk Ananda. Ya, cukup jelas tugasnya, cukup simpel. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.